Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dan kami akan mempresentasikan tentang Local Area Network atau LAN, dan ini adalah kelompok kami. Silahkan memperkenalkan diri. Saya Ahmad Antoni. Saya Bapak Kopiani. Saya Fahmi Amullah. Saya Ramadan Syaifullah. Saya Heros Jadi. Dan salah satu teman kita Puji belum bisa hadir, nanti akan hadir. Ya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang Local Area Network adalah koneksi lokal yang dapat menghubungkan antara satu komputer dengan komputer lainnya dalam kawasan lokal, yaitu tidak terlalu besar atau dalam satu gedung seperti kampus, sekolahan, perpustakaan, ataupun toko buku. Karakter teknologi LAN. Teknologi LAN itu bisa berbasis teknologi Ethernet atau langka menggunakan perangkat switch yang mempunyai kecepatan transfer data 10, 100 atau 1000 megabit per second, ataupun bisa juga lewat WiFi atau WiFi LAN yang biasa disebut. Dalam LAN itu setiap komputer itu mempunyai daya kompresi sendiri, dan juga di LAN itu setiap komputer bisa berbagi data ataupun yang lainnya seperti printer, seri printer ataupun ya data lainnya. Karakteristik LAN, di mana karakteristik LAN itu mempunyai daya besar data yang lebih tinggi, meliputi wilayah geografi yang lebih sempit, tidak membutuhkan jalur telekomunikasi yang disewa dari operator telekomunikasi. Biasanya salah satu komputer di antara jaringan komputer itu akan digunakan menjadi server yang mengatur semua sistem di dalam jaringan tersebut. Oke, selanjutnya komponen dasar membentuk LAN. Yang pertama, workstation. Workstation merupakan node atau host yang berupa suatu sistem komputer. Sistem komputer ini dapat berupa PC atau dapat pula berupa suatu komputer yang besar seperti sistem mini komputer. Kedua, server, perangkat keras yang berfungsi untuk melayani jaringan dan workstation yang terhubung pada jaringan tersebut. Pada umumnya sumber daya seperti printer, disk, dan sebagainya yang hendak digunakan secara bersama oleh para pemakai di workstation berada dan bekerja pada server. Yang ketiga, RJ45 atau register J45 adalah konektor 8 kabel yang biasanya digunakan untuk menghubungkan komputer ke sebuah local area network atau LAN. Link hubungan workstation dan server tidak dapat berfungsi apabila peralatan tersebut secara fisik tidak terhubung. Hubungan tersebut dalam LAN dikenal sebagai media transmisi yang umumnya berupa kabel, network interface card atau NIC. Suatu workstation tidak dihubungkan secara langsung dengan kabel jaringan atau transceiver kabel, tetapi melalui suatu rangkaian elektronika yang dirancang khusus untuk menangani network protokol yang dikenal dengan network interface card NIC atau NIC, network software. Tanpa adanya software jaringan, maka jaringan tersebut tidak akan bekerja sebagaimana yang dikehendaki. Software ini juga yang memungkinkan sistem komputer yang satu berkomunikasi dengan sistem komputer yang lain. Sejarah LAN. Pada tahun 1940-an di Amerika ada sebuah penelitian yang ingin memanfaatkan sebuah perangkat komputer secara bersama. Di tahun 1950-an ketika jenis komputer mulai membesar sampai terciptanya superkomputer. Karena mahalnya harga perangkat komputer, maka ada tuntutan sebuah komputer mesti melayani beberapa terminal. Dari sinilah maka muncul konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan nama TSS atau Time Sharing System. Bentuk pertama kali jaringan komputer diaplikasikan pada sistem TSS, beberapa terminal terhubung secara seri ke sebuah host komputer. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Komponen LAN ada dua, yaitu node dan link. Yang node adalah titik yang dapat menghasilkan input data atau menerima data tersebut, atau juga kedua-duanya. Node berupa komputer yang saling terhubung.
Link. Link adalah jalur transmisi data atau informasi antar node. Link ini berupa hubungan antara node yang satu dengan node yang lainnya dalam sebuah jaringan. Prinsip kerja LAN tergantung dengan pola atau topologinya. Selanjutnya susunan umum jaringan topologi. Topologi bus. Topologi bus menghubungkan komputer satu dengan lainnya secara berantai dengan perantara suatu kabel yang umumnya berupa kabel tunggal jenis koaksial. Topologi bus itu berbentuk seperti bis, seperti bangku bis, dan ujung-ujungnya terdapat terminator tertentu. Dan selanjutnya topologi cincin. Jaringan dengan topologi ring akan mirip dengan topologi bus, tetapi setiap ujungnya akan saling berhubungan, membentuk satu lingkaran. Topologi cincin itu memang seperti berbentuk cincin, lingkaran, dan ujung-ujungnya selalu terhubung. Dan sekian dari saya. Yang biasa disebut lokal area network. Yang pertama itu kabel UTP. Kabel UTP itu kabel yang khusus digunakan untuk transmisi data atau mentransfer dan menerima data. Nah, yang ketiga, kabel ini terdiri dari 4 pasang kabel atau saling beriritan. Nah, 4 kabel ini mempunyai warna yang berbeda-beda, yaitu biru dan biru putih, oranye dan oranye putih, hijau dan hijau putih, coklat dan coklat putih. Yang terakhir dalam praktek nanti menggunakan kabel UTP menggunakan 2 metode, yaitu metode cross dan strike. Metode ini tergantung dengan perangkat apa yang akan digunakan. Nah, salah satunya konektor RJ45 adalah kabel Ethernet yang biasa digunakan dalam topologi jaringan LAN yang punya tipe jaringan komputer lainnya. Nah, konektor ini memiliki 8 pin yang digunakan untuk penghubungan kabel ke PC atau ke hub. Yang kedua, tang tripping. Tang tripping ini sejenis yang digunakan untuk memasang konektor RJ45 yang bisa jelaskan tadi dengan kabel UTP, sehingga konektor yang terpasang pada kabel UTP tidak terlepas. Dan selain itu juga dapat digunakan untuk meratakan ujung kabel UTP agar kabel UTP dapat tepat tersambung dengan pin pada konektor RJ45. Selanjutnya, kartu jaringan atau LAN card adalah sebuah kartu yang berfungsi sebagai penghubung antara komputer dan jaringan. Kartu jaringan ini terkadang juga disebut niche network inversi card. Biasanya alat ini ditancapkan ke dalam slot yang ada pada motherboard dan nantinya akan dibuat penomoran IP lokal dalam jaringan LAN atau lokal area network. Selanjutnya, switch atau hub adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk menyatukan komputer client atau workstation menjadi jaringan yang selanjutnya akan dihubungkan menjadi komputer server. Selanjutnya router. Router ini digunakan untuk mengatur lalu lintas data dan juga berfungsi untuk menentukan dan memilih jalur yang akan dilalui oleh data. Yang terakhir, kabel tester. Kabel ini digunakan untuk mengecek apakah kabel UTP yang tadi pertama kali saya jelaskan yang dipasangkan dengan kabel konektor RJ45 sudah terpasang dengan benar atau belum. Dan jika di alat ini ada 8 lampu indikator yang sesuai dengan banyaknya pin dalam konektor RJ45. Jika kabel UTP telah terpasang dengan benar, maka semua lampunya akan menyala. Tapi jika ada yang belum terpasang, maka lampu indikator akan mati. Sekian. Bentar tadi, bentar di termikat. Udah. Iya, udah. Ya, selanjutnya topologi bintang. Topologi bintang merupakan topologi jaringan yang paling sering digunakan. Pada topologi star, kendali akan terpusat dan semua link harus melewati pusat untuk menyalurkan data tersebut ke semua simpul atau komputer yang dipilihnya. Di tipe topologi bintang ini berpencar di semua ruangan, misal di perusahaan.
Selanjutnya topologi mesh. Jaringan dengan topologi mesh masih mempunyai jalur ganda dari setiap perangkat yang pada jaringan. Setiap ada kabel di samping, semakin banyak jumlah komputer pada jaringan, maka akan semakin sulit cara pemasangan kabel-kabel pada jaringan tersebut karena jumlah kabel-kabel yang harus dipasang menjadi berlipat ganda. Selanjutnya topologi pohon. Topologi pohon merupakan kombinasi karakteristik antara topologi star dan topologi bus. Topologi pohon terdiri pada kumpulan topologi star yang digabungkan dalam satu topologi bus sebagai backbone, mempunyai topologi bus. Sekian dari saya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang manfaat dan keunggulan LAN, local area network. Pertama-tama kita bahas tentang keuntungan LAN. Satu, dalam LAN adalah pertukaran file dapat dilakukan dengan mudah. Kenapa bisa dengan mudah? Karena kalau LAN kita nggak butuh koneksi internet, kita cuma butuh 2 kabel atau 1 hotspot, ya kabel aja lah ya. Dan kabel itu disambungkan antara satu komputer dan komputer yang lainnya, dan otomatis komputer itu akan terhubung. Selain bisa bertukar file, bisa juga bermain game. Itu yang biasa saya lakukan dengan teman-teman saya. Dan selanjutnya, pemakaian printer dapat dilakukan oleh semua klien. Nah, ini juga tahu di warnet. Nah, ya di warnet contohnya. Nah, kalau kita ke warnet, itu kita nggak mungkin kan satu-satu kayak si abangnya lah, bang mau ngeprint, langsung aja print dari sono. Ada warnet yang kayak gitu kan. Tapi ada juga yang udah mana flashdisknya kesiniin. Nah, itu namanya warnet yang bodong. Soalnya dia nggak tahu gimana caranya menghubungkan LAN tersebut. Nah, tapi kebanyakan warnet yang saya tahu memang lawan seperti itu. Ketika pengen print, ya udah langsung aja print dari klien nomor 5 atau dari nomor 9, jadi otomatis langsung di print. Itu contoh LAN. Dan selanjutnya file data yang keluar atau masuk dari server dapat dikontrol. Nah, ini yang saya sebutkan tadi sebelumnya, yaitu contohnya ya main game gitu loh. Dalam main game kita nggak perlu online memakai kuota data, bisa juga pakai LAN. Atau yang lainnya seperti kita bertukar file gitu. Bisa dengan jadi setup network, new network, misalnya pakai LAN tanpa kabel ini ya, tanpa kabel. Jadi jadilah sebuah hotspot satu laptop dan laptop yang lain terhubung pada laptop itu, maka network pada laptop itu si laptop server bisa dibuka file-file yang diizinkan, yang boleh read only atau read dan insert something. Selanjutnya ada lagi proses backup data menjadi lebih mudah dan cepat. Ya, jadi ketika pernah nonton agensi-agensi gitu. Nah, ya, contohnya misalnya kayak James Bond 007. Dia memindahin LAN dari satu komputer ke komputer lain itu dengan cepat, ya otomatis pakai LAN. Jadi sebelum komputernya meledak, kalau dalam film itu ya, dan sebelum komputer meledak, dia pindahin satu data ke HP atau ke komputer yang lainnya dengan cepat. Nah, seperti itu. Maaf tadi ada sedikit gangguan. Selanjutnya proses tadi lu proses. Dan proses backup data menjadi lebih cepat. Ya, contohnya seperti ya orang yang memindahkan data dari satu komputer ke komputer lainnya menggunakan kabel LAN, jadi lebih cepat, nggak perlu pakai flash disk ya, dari colok ke sini, colok ke sana, colok kemana-mana gitu ya. Selanjutnya file-file data dapat disimpan pada server sehingga dapat diakses dari semua klien menurut otorisasi, sekuritasi dan semua karyawan yang dapat dibuat berdasarkan struktur organisasi perusahaan sehingga keamanan data perusahaan terjamin. Sedikit pusing ya. Jadi intinya gini. Jadi semua klien bisa menghubungkan, misalnya saya punya kantor. Nah, jadi saya servernya nih. Jadi para karyawan saya akan menghubungkan semua komputer saya. Saya bisa melihat apa yang mereka kerjakan dan mereka bisa menggunakan file-file yang ada di saya untuk dikerjakan. Misalnya saya punya soal, ini soalnya, tolong ambil, soalnya ada di portal nomor ini, tinggal cek aja. Itu dihubungkan pakai LAN. Jadi nggak perlu satu-satu dibagiin ke komputer itu lama. Itu salah satu fungsi LAN yang membuat LAN istimewa. Dan proses backup menjadi lebih mudah dan cepat. Oh, tadi udah ya. Oke. Selanjutnya, resiko kehilangan data oleh virus komputer menjadi sangat kecil sekali. Ya. Karena dalam satuan komputer kecualinya ya. Soalnya ini kita hubungan dari sini tuh ke USB misalnya contoh. Jadi kayak gini. Jika komputer ke komputer yang lain, kan biasa komputer kan punya antivirus. Jadi aman karena hubungan LAN dari komputer ke komputer yang lain. Kecuali komputer tersebut tidak punya antivirus, jadi kita menghubungkan antivirus. Nah, komunikasi antara karyawan dapat dilakukan dengan menggunakan
LAN tersebut. Contohnya gini loh, kalau dalam warnet ada billing, di billing ada klien dan ada kirim message. Nah message itu bisa digunakan, bisa buat PDKT entah ke klien sebelah gitu kan. Misalnya saya di klien nomor 5 dan yang saya deketin ada di klien nomor 6. Terus chattingan tuh lewat billing, hai gitu. Nama kamu siapa dan bla, oke? Seperti itu. Dan selanjutnya email dan chat itu sama saja seperti yang tadi, berhubungan, komunikasi. Dan bila salah satu klien server terhubung dengan modem, maka semua atau sebagian komputer jaringan dapat mengakses jaringan internet. Nah itu, ini gunanya kayak hotspot zaman sekarang juga. Jadi misalnya salah satu server ada yang punya koneksi internet, maka semuanya punya yang terhubung oleh LAN itu. Dan biaya akses internet lebih murah karena menggunakan server, ya karena hanya satu komputer yang pakai. Dan semuanya ikuti, dia cuma follow aja, datanya juga dibatasi. Informasi dapat lebih banyak ditemukan oleh klien. Nah seperti apa yang tadi saya bilang, misalnya si A sama si B lagi chattingan ketahuan, lagi buka ini, lagi buka itu ketahuan. Biasanya dapat saling menukar data informasi, yaitu sama aja kayak tadi ya, tukar chatting atau bla bla atau file atau apa dan sebagainya bisa dengan mudah bisa dijadikan workstation. Sekarang kita masuk ke kekurangan LAN. Jika menggunakan boom akan lebih lambat pengaksesan karena speed terbagi untuk lain-lainnya. Ngerti nggak bu? Jadi ada. Jadi kayak ini LAN, konektor LAN dimasukin oleh beberapa komputer, otomatis semua komputer nyangkut masuk di dalam satu kotak ini, gitu loh. Karena semuanya masuk, jadi lelet itu aja. Itu salah satu kekurangan LAN beda dengan internet, oke? Dan tidak bisa dijadikan sebagai server. Maksudnya ini nggak bisa dijadikan sebagai server besar-besaran gitu. Soalnya ya seperti apa yang dijelaskan tadi sebelumnya akan membuat lelet. Karena ilustrasi dari server itu adalah sekumpulan data-data yang penuh dan diakses oleh banyak orang. Nah seperti itu. Oke, segitu saja dari kelompok kami. Dari saya, terima kasih. 3. Sekian dari kelompok kelima. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.